si paling mahal, si paling yang punya teknologi mutakhir, dan si paling crispy. Honda adalah pabrikan besar dan pabrikan paling laris dalam hal penjualan motor, khususnya di Indonesia. Dengan demikian, cabang dealer Honda sudah pasti lebih banyak daripada kompetitornya. Dan saking banyaknya, Honda mempunyai bengkel resmi atau beresnya di tempat terpencil. Dan hal tersebut membuktikan kalau Honda emang segitu care-nya sama customernya. Bentar deh, ini care sama customernya atau emang motor Hondanya yang sering bermasalah? Makanya bengkel resminya ada di mana-mana. Untuk perihal ini, saya bisa mengatakan dan bisa pastikan mesin Honda jarang mengalami masalah. Paling masalah yang umum dari motor Honda di CVT geredek sama pala getar aja yang melegenda. Sisanya ya aman. Itu mah formalitas doang. Tapi nih ya, semakin kesini kok Honda kayak makin kesana deh. Bahkan saking makin kesananya, Honda bisa sampai dapat julukan kaleng kerupuk. Honda mendapatkan julukan kaleng kerupuk bukan semerta-merta ini hanya cemoohan aja, karena ini emang ada buktinya. Misalnya di Honda PCX yang sering rengkes jebol dan lain sebagainya. Tapi di video ini kita tidak akan membahas kenapa Honda bisa mendapatkan julukan kaleng kerupuknya, karena kita sudah pernah membahasnya. Dan jika kalian kalau mau tahu kenapa Honda kaleng kerupuk, kalian bisa menonton video yang ini ya. Dan di video ini kita akan membahas kenapa Honda sekarang terlalu crispy. Bahkan saking crispy-nya bisa sampai ke belah dua. Di beberapa media sosial saat ini sedang ramai dengan video motor yang terbelah dua. Dan uniknya motornya hampir selalu Honda, khususnya Honda Vario. Apakah ini hanya untuk konten? Oh, belum tentu. Kayaknya enggak deh. Apakah dia se-Mr. Beast itu untuk membuat konten seperti itu? Dan sayangnya, video-video tersebut bukan sebuah konten, dan itu asli nyata. Kejadian ini bisa terjadi karena rangka Honda Vario khususnya di tub depan biasanya patah, dan ini sudah menjadi rahasia umum untuk Honda Vario pada tahun 2017. Jadi buat kalian yang punya Vario tahun segini, mending buka deh kalian, periksa deh rangkanya, ada karet atau keropos nggak? Kalau ada, buru-buru dilas atau dijual aja itu motor, ganti ke tahun 2018. Karena di motor tahun 2018, Honda sudah merevisi masalah tersebut dan hampir tidak ada kejadian pantah rangka kembali. Namun, Honda entah kenapa membuat inovasi yang kelewat jauh lagi nih, yang mana pada tahun 2020, Honda mengeluarkan rangka S-Shaft untuk motor Matic entry levelnya. Dengan demikian, kejadian patah rangka lagi akhirnya terulang lagi. Dan uniknya, patah rangkanya tidak mencakup Vario aja, karena juga sudah mencakup Honda Beat. Pertanyaannya, kenapa bisa patah? Ini sebenarnya bisa disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, biasanya kelebihan muatan atau overload. Jadi gini, Honda Beat adalah motor kecil. Kemudian kalau dipakai buat membawa beban yang di luar dari kapasitasnya, kemungkinan besar motor tersebut akan patah. Tapi kok kompetitornya nggak mengalami hal yang serupa ya? Mungkin ada yang patah, tapi nggak ada yang sampai ke belah dua kayak Honda sih. Misalnya di Mio J, dia akan patah di bagian dek aja, bukan disambungkan. Sedangkan kasus Honda disambungkan. Kemudian faktor yang kedua, rangkanya karatan atau tidak pernah dibersihkan dari air. Sebenarnya ini adalah faktor yang cukup aneh ya. Gini ya, itu kan posisi rangkanya di dalam bodi, khususnya di dek bawah. Gimana kita mau rajin-rajin ngelapnya? Kan agak repot ya buat ngelap di bagian tersebut. Masa iya kita harus buka dek terus kalau abis kehujanan atau abis cuci motor? Kan repot banget. Dan sekali lagi nih, di motor kompetitor Honda, walaupun tidak pernah disentuh rangka sambungannya selama durasi yang lama, rangkanya akan baik-baik aja. Mungkin akan menimbulkan keropos sedikit, tapi tidak langsung patah gitu aja. Dan ditambah, biasanya itu akan kejadian sama motor yang tahun lama. Lah ini Honda, motor tahun 2020 ke atas udah pada patah. Gimana tuh? Pasar loak, Kemudian faktor yang terakhir, material yang kurang mumpuni. Mungkin gak sih sekelas Honda menggunakan material yang tidak mumpuni? Kalau menurut saya pribadi, material Honda sudah mumpuni, hanya saja mungkin di bahan las atau teknik lasnya. Jadi mungkin ya, las belum matang udah main langsung ditiban material lainnya. Ini mungkin bisa terjadi karena Honda terlalu mengejar kuantiti produksi, yang mana yang kita tahu, semakin banyak kuantiti suatu produk, maka akan semakin kurangnya kualitas. Gini deh analoginya, nggak usah ke otomotif. Misalnya kalian makan di suatu restoran.
Ketika kalian makan di restoran tersebut saat sepi, kalian akan mendapatkan rasa yang maksimal dan pelayanan yang maksimal. Kemudian jika kalian datang ke restoran yang sama dengan pelayanan yang sama dan menu yang sama tapi lagi di kondisi ramai pengunjung, apakah yang kalian dapatkan akan sama ketika kalian datang ketika sepi? Jawabannya tentu saja tidak. Kalian akan pasti menunggu makanan lebih lama. Kemudian kalian tidak akan mendapatkan pelayanan yang sama karena pelayannya terlalu sibuk dan lelah. Dan yang pasti rasa masakannya akan sedikit berubah. Karena biasanya kalau lagi rame, masaknya tuh langsung banyak tuh, rame-rame. Jadi dengan masak yang dengan jumlah yang terlalu banyak, bumbu mungkin tidak akan meresap. Ya kurang lebih analoginya seperti itu. Masuk akal kan? Untuk menanggapi hal ini, AHM pun sebenarnya pernah membuat statement. Rangka patah bisa terjadi selain dari overload. Mungkin sebelumnya pernah kecelakaan yang mengakibatkan rangka bengkok. Setelah bengkok akhirnya patah. Mungkin cara mengepresnya ini tidak benar. Jika menggunakan cara ngepres dengan cara dipanasin, berarti itu sama aja kayak dipaksa untuk kembali ke bentuk semula. Dan kalau dipaksa untuk kembali ke bentuk semula, secara otomatis kekuatan rangka atau besi itu berubah. Seharusnya kalau sudah dipres harus ada besi tambahan yang dilas biar tidak terjadi lagi. Ini sih tanggapan dari AHM dari website Kompas pada tahun 2022 lalu. Ya intinya gini sih, kita harus mengakui kualitas Honda seakan-akan menurun secara signifikan. Kalau kita mengingat Honda zaman dulunya, Honda adalah motor yang tahan banting. Kemudian di sektor mesin, mungkin ya mesin Honda zaman dulunya nggak butuh oli deh. Karena kayaknya cukup dimasukin pisang aja udah bisa jalan touring Jawa Bali kali ya. Saking awet dan bandelnya itu mesin. Ya cukup disayangkan memang motor Matic Honda saat ini begitu keadaannya. Dan memang juga saya harus akui, tidak ada motor Honda yang langsung patah ke belah dua ketika baru turun dealer. Tapi hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun aja rangkanya patah, apakah itu normal? Sedangkan kalau kita mengingat, kita akan memakai motor enggak 1 atau 2 tahun aja. Mungkin ada yang bisa sampai 3, bahkan sampai 5 tahun. Kalau sampai 3 tahun aja rangka bisa patah, berarti enggak aman dong dalam jangka waktu panjang. Kemudian ketika saya menggali lebih dalam tentang perihal ini, ternyata ada yang berspekulasi lagi nih. Biasanya kejadian ini bisa terjadi buat motor yang sering seliweran di daerah pesisir laut. Karena udara pesisir akan lebih mudah membuat rangka korosi. Sebenarnya statement ini sekali lagi nih agak lucu sih. Jika memang tinggal di pesisir laut, kenapa harus di bagian sambungan tersebut yang karatan dan korosinya? Kenapa nggak di bagian lain? Dan yang pasti, kenapa motor lain nggak mengalami hal serupa? Ditambah faktanya adalah ia mengalami kondisi patah rangka tidak selalu terjadi sama motor yang seliweran di daerah pesisir pantai aja. Karena hampir di semua daerah pernah mengalami hal serupa. Cukup bingung sih memang hal ini kenapa bisa terjadi sama motor yang sudah modern. Yang mana jika sudah modern seharusnya bisa lebih aman. Kalau ada masalah patah rangka gini, gimana kita mau merasa aman? Bagaimana nih menurut kalian? Apa yang salah dengan masalah ini? Apakah emang Honda harus mengurangi kuantitinya? Atau ya diperhatikan lagi kualitasnya? Komen di kolom komentar di bawah ya. Oh iya, di video ini saya tidak bermaksud untuk menyudutkan Honda ya. Di sini saya sebagai konten kreator hanya menyuarakan apa yang terjadi sesuai dengan fakta yang ada. Karena jika komen aja nggak cukup, mungkin dari video akan cukup untuk dilirik supaya Honda bisa lebih baik lagi ke depan. Karena saya pribadi pun pemilik Honda dan pecinta Honda. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.